إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia adalah Syakur wa Syakir, di mana Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya dengannya dan disifatkan dirinya dengan apa yang dikandung oleh dua nama yang mulia tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha membalas lagi Maha mengetahui. Wa qala Allah Azza wa Jalla, "Wallahu ghafurun halim, wallahu syakurun halim." Allah Azza wa Jalla syakur, Maha membalas, wa halim, dan juga Maha lembut. Di mana para ulama menjelaskan makna dari nama Allah Azza wa Jalla Syakur dan Syakir adalah Allah Azza wa Jalla menyanjung hambanya yang berbuat kebaikan dan Allah Azza wa Jalla memujinya, di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin menyia-nyiakan amalan kebaikannya. Bahkan Allah akan menggandakan pahala dan ganjaran bagi orang yang melakukan ketaatan. Inilah makna dari Syakur wa Syakir. Allah Azza wa Jalla Maha membalas kebaikan, menyanjung pelaku kebaikan, di mana para ulama menjelaskan sesuai dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam bahwa Allah Azza wa Jalla akan menggandakan amalan itu, satu amalan hingga 10 kebaikan, bahkan hingga 700 kali lipat, hingga lipatan yang tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala Nabi alaihi salatu wassalam hadis Abi Hurairah, berkata Allah Azza wa Jalla, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allah 'indahu hasanatan wahidah wa man hamma biha fa'amilaha kataba Allah 'indahu 10 hasanat ila 700 dhif ila adhafin katsirah." Siapa yang ingin dan berkehendak untuk melakukan kebaikan akan tetapi tidak dia lakukan, maka Allah akan tulis satu kebaikan. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menulis 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, hingga lipatan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah Azza wa Jalla menjelaskan perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah Azza wa Jalla itu seperti habbah, satu butir dari butir atau buah, di mana satu butir ini menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai memiliki 100 butir, maka menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ibadallah, permasalahan tentang balasan Allah bagi orang yang taat di hari kiamat adalah hal yang diketahui oleh semua kaum muslimin. Mereka-mereka yang percaya dengan hari kiamat, mereka-mereka yang percaya dengan hari bangkit. Demikian juga balasan Allah bagi orang yang melakukan kemaksiatan dengan adab, dengan hukuman kelak di hari kiamat, termasuk hal yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Akan tetapi di sana ada suatu perkara
yang sangat penting, yaitu Allah Azza wa Jalla akan membalas bagi pelaku kebaikan dan kebajikan di dunia sebelum di akhirat. Demikian juga Allah Azza wa Jalla akan membalas bagi pelaku kemaksiatan di dunia sebelum di akhirat. Manusia telah terfitrahkan untuk mendapatkan apa yang cepat daripada apa yang lambat. Oleh karena itu, di sana ada beberapa pahala yang Allah jadikan sebagai hasil dari ketaatan, sebagaimana ada di sana suatu balasan dan hukuman yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai hasil dari kemaksiatan. Ibadallah, ada di sana beberapa contoh. Di antaranya orang yang menafkahkan nafkah yang wajib bagi keluarganya, orang yang mengeluarkan zakat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Semua manusia memiliki hitungan dan pemikiran bahwasanya harta yang dikeluarkan untuk melaksanakan perintah Allah secara wajar, secara adat yang diketahui oleh semua manusia, bahwa harta tersebut berkurang, harta tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini matematika yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi termasuk keharusan dari nama Allah Azza wa Jalla Syakur wa Syakir, Allah Azza wa Jalla akan melakukan atau membalas bagi pelaku kebaikan tersebut, bagi orang yang menafkahkan di jalan Allah, bagi orang yang menafkahkan dan mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan, akan Allah Azza wa Jalla balas dengan lebih baik dari apa yang dikirakan oleh manusia. Jauh lebih baik dari apa yang dihitung oleh manusia. Jauh lebih baik dari apa yang manusia yakini bahwa harta itu akan berkurang. Akan tetapi harta itu akan tergandakan. Harta itu akan terbalaskan dengan jauh apa yang diinfakkan, sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi sedikit pun dari harta. Ma naqasat sadaqatun min mal. Yang namanya nafkah itu enggak akan mengurangi sedikit pun dari harta. Min mal, dalam ilmu bahasa Arab, min di sini adalah zaidah, lafaz tambahan, yang tujuannya untuk menekankan suatu pengkabaran. Benar-benar gak akan yang namanya nafkah, yang namanya sedekah, yang namanya zakat mengurangi harta sedikit pun. Mana qasad sadaqatun min mal. Ibadallah, inilah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan hamba itu lebih baik dari apa yang dia sangka. Inilah balasan bagi orang yang benar-benar melakukan suatu amalan kebajikan, terutama apa-apa yang berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan nafkah. Itu Allah Azza wa Jalla akan jauh lebih gandakan. Namanya zakat. Zakat itu di sisi orang Arab berarti sesuatu yang bertambah, sesuatu yang berkembang. Maka ini balasan yang sangat baik di atas apa yang disangka oleh manusia tatkala seseorang bersedekah di jalan Allah, mengeluarkan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Lain halnya dengan orang yang berusaha untuk menahan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas hambanya dari zakat yang wajib, atau nafkah yang wajib, atau apa-apa yang berkaitan dengan kewajiban seperti menjamu tamu dan semisalnya. Maka sesuai dengan matematika manusia dan pemikirannya mereka, bahwa tatkala mereka menahan harta, tatkala mereka enggan untuk menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, dia memikirkan harta dia akan tetap ada, harta dia akan tetap bertambah. Ini pemikirannya mereka. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan membalas orang ini dengan baliknya apa yang dia inginkan, kebalikan dari apa yang dia kehendaki, kebalikan dari apa yang dia cari. Dari pertamanya harta, terjaganya harta, yaitu Allah Azza wa Jalla akan lenyapkan hartanya sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada hari di mana hamba-hamba Allah ada di dalamnya kecuali dua malaikat akan turun. Satu dari keduanya mengatakan Allah. Mereka berdoa, wahai Allah, berikanlah bagi orang yang menafkahkan ganti. Dan berkata yang lain, ya Allah, berikanlah bagi orang yang menahan kehancuran
kelenyapan. Di sebagian riwayat di hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi, yunadiyan yasma'uhu khalqun kulluhum ghair thaqalain, inna ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa adha. Di sebagian riwayat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, dua malaikat itu memanggil dengan panggilan yang didengar oleh semua makhluk kecuali thaqalain, yaitu jin dan manusia. Mereka mengatakan, halummu ila rabbikum, bergegaslah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya apa yang sedikit dan cukup jauh lebih baik dari apa yang banyak akan tetapi melalaikan. Lihat bagaimana malaikat ini mendoakan bagi siapa yang menahan hak Allah, bakhil atas harta Allah Azza wa Jalla, tidak ingin menginfakkan kepada apa yang wajib atas dia, menahan zakat, kecuali Allah Azza wa Jalla akan melenyapkan hartanya. Kata para ulama, lenyapnya harta mencakup lenyapnya harta dari sisi apa yang nyata di hadapan matanya, hilang, hancur, terbakar, tercuri, ila akhirih, dari contoh-contoh lenyapnya harta. Masuk juga kata-kata dari lenyapnya harta, yaitu Allah Azza wa Jalla akan mencabut keberkahan dari harta tersebut. Meskipun harta tersebut kotor, banyak di hadapan matanya, akan tetapi mengantarkan kepada kehancuran, menghalangi seseorang dari hidayah dan taufik. Karena sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, walau basatallahu rizqa li ibadihi la taghaw fil ard, kalau seandainya Allah bentangkan untuk hambanya rezeki, maka mereka akan melampaui batas dalam bumi. Maka lihat bagaimana doa para malaikat mendoakan bagi orang yang menginfakkan dengan ganti. Allah akan mengganti wa may yuqrid man alladhi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan menggandakan bagi dia dengan gandaan yang sangat banyak. Maka jangan sampai orang itu khawatir atau cemas dengan harta yang dia infakkan, maka sesungguhnya itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Senantiasa Allah menggandakan, senantiasa Allah menumbuhkan, sampai dia akan raih dan gapai ganjaran yang sangat berlipat di luar apa yang disangka oleh manusia. Inilah bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlakukan hambanya dengan baik di atas apa yang mereka duga. Lihat bagaimana mereka-mereka yang Allah Azza wa Jalla uji dari kalangan ashabul jannah, mereka-mereka yang memiliki kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, mereka bersumpah mereka akan memetik dan memanen di waktu pagi. Kemudian mereka fatanadaw musbihin an ighdu ala harthikum in kuntum salimin, fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al-yawma 'alaykum miskin. Mereka bergegas berangkat di waktu pagi. Mereka saling membisikkan satu sama lain, jangan sampai satu pun dari kalangan orang miskin masuk kepada kebun kalian. Dengannya kalian terpaksa mengeluarkan zakat, terpaksa mengeluarkan infak dan juga sedekah kepada mereka. Niat yang buruk yang mereka tanamkan dalam hati mereka sebelum memanen apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dan anugerahkan. Maka lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlakukan mereka dengan sebalik apa yang mereka inginkan dan kehendaki. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al-yawma 'alaykum miskin wa ghadaw 'ala haddil qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun. Tatkala mereka sampai dalam kebun mereka, mereka mengatakan inna ladallun, kami ini salah jalan. Artinya Allah Azza wa Jalla telah membasmikan kebun dan juga tanaman mereka. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, kata para ulama, terbakar mereka punya kebun. Inilah kehendak Allah Azza wa Jalla. Inilah perilaku Allah atas hamba-hamba yang menahan hak wajib yang Allah segerakan atas mereka. Balasan di dunia sebelum di akhirat. Maka wajib atas seorang hamba untuk memperhatikan apa yang dia miliki dari harta. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Ada hak orang lain di dalamnya, yang dimana tatkala engkau menahan, maka Rasul alaihi wasallam telah mengancam, wa ma yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qabr walau lal bahain lam yumtaru. Kata Rasul alaihi wasallam, tidak ada suatu kaum yang menahan zakat dari harta mereka kecuali Allah Azza wa Jalla akan menahan hujannya. Kalau seandainya bukan karena hewan-hewan, gak akan diberikan hujan. Ini balasan bagi mereka-mereka yang berusaha untuk menahan
harta Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrillahi ala imtinani wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Ibadallah, di antara contoh di mana Allah Azza wa Jalla menyegerakan bagi pelaku kebaikan di dunia dengan memperlakukan mereka dengan baik di atas apa yang disangka oleh manusia, apa yang dihitung oleh manusia, dan juga contoh di mana Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan pelaku kemaksiatan dengan sebalik apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kehendaki adalah sifat tawadhu dan sifat sombong. Sifat tawadhu yaitu merendah diri. Di mana kalau kita melihat manusia, banyak di antara mereka menyangka bahwa yang merendahkan diri adalah sumber kehinaan dan kerendahan. Sumber di mana seseorang akan tertahan untuk mendapatkan kepemimpinan. Merendahkan diri. Ini hitungannya manusia. Ini pikiran dan keyakinannya manusia. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri di luar apa yang diduga oleh manusia, yaitu Allah akan jadikan hal itu sumber kemuliaan, sumber ketinggian, sumber di mana Allah Azza wa Jalla akan angkat dia di dunia sebelum di akhirat, sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidak ada satupun orang yang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah Azza wa Jalla akan angkat dia. Maka wajib atas seorang hamba untuk bertawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan perintah dengan melakukannya, di hadapan larangan dengan menjauhinya. Inilah tawadhu yang paling agung tatkala seseorang bertawadhu dengan syariat Allah, bertawadhu dengan agama Allah, bertawadhu dengan keagungan Allah Azza wa Jalla yang mengantarkan dia kepada rasa takut, rasa mengharap, bertawadhu dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, tidak membedakan antara orang kaya atau orang miskin, tidak membedakan antara orang yang paling terkenal atau orang yang tidak dikenal, tidak membedakan antara orang besar maupun orang kecil, bertawadhu karena Allah Azza wa Jalla. Sumber kemuliaan, sumber kejayaan, sumber di mana Allah Azza wa Jalla akan mengangkat seseorang. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam, sumber kemuliaan untuk umat Muhammad, sumber kemuliaan untuk semua hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhlak beliau telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau di atas wahai Muhammad khuluq, yaitu akhlak yang agung. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam tawadhu. Kata Al-Bara bin Azib, kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yanqul turab yaum al-ahzab hatta ra'ait anna turab wara bi bayad badnih. Kata Al-Bara bin Azib, Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai makhluk paling mulia, telah saya lihat bahwasanya beliau memindahkan tanah di perang Ahzab, di perang Khandaq, ikut berpartisipasi dengan para sahabat, ikut kerja dengan para sahabat dalam menegakkan jihad fi sabilillah, ikut membantu dan memindahkan turab, memindahkan tanah, sampai-sampai kata Al-Bara bin Azib, saya melihat tanah tersebut menutupi putihnya perut beliau, di mana Rasul alaihi salatu wasallam tatkala kerja mengatakan, Allahumma laulah tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa innal malak baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau seandainya wahai Allah kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak bersedekah, kami tidak salat, maka turunkan kepada kami ketenangan. Sesungguhnya mereka bala tentara telah baghaw alaina, telah melampaui batas dan zalim atas kita. Kalau mereka menginginkan fitnah, kita enggan dan kita enggan. Intinya bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bertawadhu dengan para sahabat, merendahkan diri dengan para sahabat, ikut andil
dalam kerja, ikut andil dalam membangun suatu kepentingan dalam jihad fisabilillah. Dan juga lihat bagaimana Rasul SAW 4 kali di rumah membantu istri-istri beliau, membantu keluarga beliau. Kalau mendengarkan sholat dikumandangkan azan, beliau tinggalkan kerjaan tersebut dan berangkat menuju sholat. Kata Anas bin Malik, Rasul SAW dulu itu memberikan dan melontarkan salam kepada anak-anak kecil. Ini sesuai dengan perintah Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan dirimu bagi mereka kaum mukminin yang mengikutimu. Karena ini tanda di mana Rasul SAW benar-benar menegakkan agama karena Allah. Karena kalau seandainya seorang Nabi SAW itu mengangkat dirinya dan enggan untuk merendahkan dirinya, maka kata Allah Azza wa Jalla, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Kalau engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang buruk dan engkau tuh hatimu keras, maka sungguh mereka akan cerai-berai dari sisimu, akan hilang, akan pergi. Maka wajib atas seorang hamba untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan manusia. Jangan sampai menyangka bahwasanya itu ada sumber kehinaan dan kerendahan di hadapan manusia. Tawadhu tabu kal badri la hali nadirin ala safahatil ma wa huwa rafi'u wa la taku kat dukhan ya'lu bi nafsihi ala safahat ila tabaqatil jaw wa huwa wadi'u. Kata seorang penyair, tawadhu, bertawadhulah engkau, maka engkau akan menjadi laksana bulan yang dimana nampak bagi orang yang melihat tidak di air, dia di bawah, akan tetapi dia di atas. Janganlah engkau seperti ad-dukhan, seperti asap yang dia mengangkat dirinya ke arah atas, akan tetapi dia di bawah. Inilah sifat tawadhu. Hakikatnya adalah orang yang mulia. Hakikatnya adalah orang yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya di mata manusia. Sebaliknya, tatkala seseorang sombong dan mengangkat dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan orang yang demikian sebaliknya dari apa yang dia inginkan, sebaliknya dari apa yang dia kehendaki. Karena manusia semua memandang sifat sombong, sifat seseorang mengangkat dirinya itu sebagai sumber kemuliaan. Kalla, gak akan mungkin. Yang ada itu adalah sumber kehinaan, di mana Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW mengancam orang yang demikian gak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min al-kibr. Gak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sedikit dari kesombongan. Orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran, orang yang enggan untuk menerima penjelasan yang sesuai dengan dalil, orang yang menghinakan manusia, orang yang merendahkan manusia, orang yang berbangga dengan apa yang dia miliki dari harta atau tahta. Inilah orang sombong. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah ka'amthalid dar fi suwarir rijal yaghshahum ad-dhil min kulli makan fayusaquna ila sajan fi jahannam yusamma baulas au bulas. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, orang-orang sombong itu akan dikumpulkan di hari kiamat laksana semut. Kehinaan mereka, kerendahan mereka, kecilnya martabat dan kedudukan mereka di sisi manusia kelak di hari kiamat laksana semut. Akan tetapi visual rijal, tampaknya mereka, bentuknya mereka seperti laki-laki, manusia. Yaghshahum ad-dhil min kulli makan, mereka tertutupi, terindas dengan kehinaan dari segala arah. Kata para ulama, di hari kiamat dia akan ditindas oleh manusia yang sangat banyak itu. Yang Allah kumpulkan awwalun wal akhirun, orang yang pertama dan orang yang terakhir. Ini orang-orang sombong, kemudian mereka akan diarahkan kepada sijan fi jahannam, penjara yang ada di jahannam yang dinamakan dengan baulas atau sebagai riwayat bulas. Ini balasan bagi orang yang sombong di akhirat, karena mereka telah berusaha untuk mencabut sesuatu yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni adzabtuh. Al-izzu izari, kata Allah, kemuliaan itu adalah sarungku, wal kibriya ridai, dan kesombongan itu adalah ridai, selendangku. Barang siapa yang berusaha untuk mencabut, maka saya akan menghadapnya. Ini balasan bagi orang-orang yang sombong,
di mana Allah Azza wa Jalla akan azab dia kelak di hari kiamat, akan Allah Azza wa Jalla haramkan pertama kali dari neraka, yang dimana dari surga. Adapun balasannya mereka di dunia, kita mengetahui semua orang yang sombong merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, merasa lebih menggapai apa yang tidak digapai oleh orang-orang yang dia anggap di bawahnya. Akan tetapi sebaliknya, Allah akan memperlakukan dengan sebaliknya apa yang dia yakini, yaitu Allah Azza wa Jalla akan halangi dia untuk mampu memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla akan halangi dia untuk mendapatkan hidayah wa taufiq. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah, saya akan palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyarau sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyyarau sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Ini keadaan orang yang sombong. Tatkala mereka melihat semua ayat, enggak beriman. Tatkala mereka terjelas di hadapan mereka jalan yang lurus, enggak mereka tempuh. Tatkala mereka melihat jalan yang sesat, mereka ikuti. Lihat bagaimana orang yang sombong, yang terkenal dengan jenius, yang terkenal dengan kepintaran, yang terkenal dengan martabat. Berapa banyak orang demikian Allah Azza wa Jalla halangi mereka dari hidayah, halangi mereka dari taufik. Tatkala mereka menyombongkan diri mereka, merasa mereka di atas manusia. Dan Rasul alaihi salatu wasallam di hadis Salamah ibn al-Aqwa, tatkala ada salah seorang di sampingnya makan dengan tangan kiri, kata Rasulullah, kul biyaminik. Kata dia, la astati. Kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, saya mampu. Kesombongan yang ditampakkan di hadapannya Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah, la astati' ma mana'ahu illa al-kibr. Sungguh engkau mampu, tidak ada yang menghalangi dari itu kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fi. Tatkala dia enggan menerima wasiat Rasulullah dan enggan untuk mengamalkan perintah Rasulullah, fama rafa'aha ila fi. Gak ada yang lagi mampu untuk mengangkat suapan tersebut kepada mulutnya. Dia lumpuh balasan di dunia sebelum di akhirat. Ini tatkala orang sombong. Maka hendaklah ibadallah, kita semua menanamkan dalam diri kita tawadhu, untuk merendahkan diri kita sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di sana keagungan, tidak ada di sana ketinggian kecuali dengan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin.